Bayangin kamu lagi naik pesawat luar angkasa yang melesat di awan asteroid. Setelah pesawatmu berhasil menghindar dari hantaman asteroid, batu angkasa lain mencegatmu. Lalu, kamu tancap gas dan sengaja menabrakkan diri ke asteroid pada kecepatan penuh. Sebentar lagi NASA juga akan nerapin langkah yang sama. Misi ini akan dimulai di Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di California pada tanggal 24 November. Kita simak prosesnya yuk. Roket pendorong Falcon 9 sudah ada di landasan peluncuran. Tingginya setara dengan gedung 22 lantai atau 11 jerapah. Roket ini bisa ngangkut kargo sekitar 8 ton menuju orbit. Wah, berarti kita bisa ngangkut beban seberat 1 gajah besar keluar angkasa plus makanannya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, luncurkan. Awan asap terus mengepul dan roket mulai lepas landas. 9 mesin sudah nyala pada kekuatan penuh untuk mendorong roket. Dan kecepatannya bisa sampai 10 kali kecepatan suara. Mesin roket segera dimatikan. Kemudian roket tahap pertama melakukan undocking dan kembali ke bumi. Beberapa detik kemudian, tahap kedua menerima perintah penyalaan mesin. Setelah mesinnya nyala, wahana ini meluncur lebih tinggi menuju orbit. Kapsul kargo kemudian terbuka dan melepaskan pesawat luar angkasa DART atau Double Asteroid Redirection Test. Setelah dilepaskan, pesawat ini membuka 2 panel surya besar yang akan mengubah energi matahari menjadi energi listrik untuk menyuplai daya pada mesin ion revolusioner. Mesin konvensional menghasilkan daya angkat dengan membakar bertonton bahan bakar, lalu menyemburkannya keluar. Roketnya sendiri sebetulnya mendorong gas yang dikeluarkan. Mesin ion gak akan membakar bahan bakar karena telah menggunakan medan listrik kuat untuk mempercepat gas terionisasi. Seperti roket konvensional, gas akan dikeluarkan kemudian tercipta daya dorong. Meskipun lebih lemah, daya dorong mesin ion bisa bikin pesawatnya lebih ngebut. Jadi, mesin roket biasa punya performa yang mumpuni. Mesin ini menggerakkan pedal menuju logam, kemudian membakar banyak bahan bakar saat berakselerasi. Tapi saat roket konvensional perlu berhenti untuk isi bahan bakar, pesawat ion akan nyusul roket biasa dengan kecepatan tinggi. Pesawat DART telah memulai perjalanan setahunnya, sedangkan penerbangan ke Mars perlu waktu sekitar 7 bulan. Dan 1 tahun kemudian, kita sudah sampai. Ini asteroid Didymos. Titik jauh orbitnya berada pada 2 satuan astronomi dari bintang induk kita. Jadi jaraknya setara dengan 2 kali jarak bumi ke matahari. Di posisi ini, matahari mulai menarik asteroid tersebut. Lalu, asteroid hampir mencapai titik terdekatnya dengan matahari, sejauh jarak bumi ke matahari. Berarti orbitnya sangat dekat dengan orbit bumi. Pada jarak terdekatnya, Didymos kurang lebih sejauh 7,8 juta kilometer dari bumi. Jarak segitu 20 kali lebih jauh dari orbit bulan. Kala revolusinya berlangsung selama 770 hari. Jadi bisa dibilang Didymos nggak berbahaya bagi kita. Tapi suatu saat nanti jaraknya akan terus mepet. Tabrakan yang dihasilkan bisa aja sangat parah kalau dilihat-lihat dari ukurannya. Didymos 2 kali lebih besar dari gedung Empire State. Dan asteroid ini berputar pada laju revolusinya selama 2 jam 15 menit. Jadi energinya sangat besar. Selain itu, Didymos juga punya pendamping. Wujudnya berupa batu yang berdiameter 160 meter, kurang lebih sepanjang 12 bus sekolah atau 10 gerbong kereta. Masa orbitnya atau waktu yang diperlukan untuk mengelilingi asteroid kurang lebih 11,9 jam. NASA meyakini asteroid berukuran 25 meter kemungkinan besar telah terbakar habis di atmosfer oleh gesekan udara. Jadi, tabrakan ini gak membahayakan. Asteroid berukuran 825 meter gak akan terbakar habis hingga menyebabkan kerusakan parah. Sedangkan asteroid yang ukurannya lebih dari 800 meter berpotensi memusnahkan kota-kota besar atau malah seluruh negara. Dari sini, kita bisa tahu kalau Didymos berpotensi membahayakan. Jadi, kita perlu menguji tabrakan kinetik asteroid. Di sini sudah ada DART. Pesawat ini semakin mendekati asteroid. Bukan objek utamanya sih, tapi pendamping kecilnya. DART terus bergerak ke asteroid ini sengebut 6 km per detik. Pada kecepatan ini, perjalanan dari New York ke Washington DC akan berlangsung selama kurang dari 1 menit.
Dan perjalanan melintasi Amerika dari timur ke barat cuma berlangsung sekitar 10 menit. DART semakin dekat, 3 detik sebelum tabrakan. 2, 1, buar! Pesawat ini menabrak asteroid pada kecepatan penuh. Menurutmu, apa yang selanjutnya terjadi? Asteroidnya meledak kemudian hancur berkeping-keping ya? Atau mungkin objek utama asteroid terlempar ke luar angkasa seperti bola biliar? Para ilmuwan memprediksi tabrakan ini akan mengurangi kecepatannya sebesar 1/100. Tapi angka segitu sudah cukup mengurangi periode orbitnya selama beberapa menit. Nantinya, teleskop di bumi akan bisa mengamati dampak tabrakan ini secara lebih detail. Untuk mendalami asteroid ini, kita akan mengirim satu pesawat luar angkasa lagi ke Didymos. Ini Hera. Hera akan diluncurkan pada tahun 2024 dan rencananya akan tiba di Didymos sekitar tahun 2027. Pesawat ini akan membawa banyak peralatan riset untuk meneliti dampak tabrakan oleh DART. Sesampainya di tujuan, Hera akan mengambil banyak foto asteroid kecil ini, termasuk kawah tabrakan yang baru terbentuk. Hera juga akan membawa 2 CubeSat. Probe luar angkasa mini ini lebih kecil dari kotak sepatu. Hera juga akan meluncurkan satelit mini, kemudian satelit ini akan mendekati Didymos. Satelit juga akan mengamati batuan luar angkasa ini selama 3-6 bulan. Di akhir misi, salah satunya akan mencoba mendarat di permukaan asteroid untuk mendalami komposisi dan struktur internalnya. Mungkin Hera juga akan membawa impactor mini. Wahana ini harus menabrakan diri lagi ke asteroid. Nantinya, ilmuwan bisa mengevaluasi perbedaan tabrakan dengan pesawat luar angkasa besar dan yang kecil, sehingga kita bisa tahu cara bertahan dari asteroid di masa depan. Menurut teori, para saintis nggak perlu mengirim roket besar ke asteroid berbahaya untuk menghancurkannya. Satu tabrakan saja bisa menggeser lintasannya. Pada skala kosmik, perubahan lintasan sedikit aja akan mengubah nasib asteroid. Tapi selain dengan tabrakan kinetik, asteroid berbahaya juga bisa ditangani dengan traktor gravitasi. Dengan metode ini, ilmuwan juga perlu mengirimkan pesawat luar angkasa ke asteroid. Tapi tujuannya bukan untuk ditabrakan. Traktor ini harus masuk ke orbitnya. Asteroid punya gaya tarik yang akan menarik pesawat ke arahnya. Tapi mesin pesawat akan membuatnya berada pada ketinggian yang sama. Akibatnya, asteroid akan mulai tertarik ke pesawat. Metode ini memang cukup ampuh, tapi perlu waktu lama. Selain itu, saintis harus bisa mendeteksi asteroid yang berpotensi membahayakan bertahun-tahun sebelum asteroid ini sampai di bumi. Mereka perlu sabar dulu sebelum mengirim pesawat luar angkasa ke asteroid, lalu melakukan teknik traktor asteroid. Pilihan lainnya yaitu dengan laser asteroid yang telah terdeteksi harus dibidik dengan sinar laser kuat. Cara ini akan memanaskan salah satu sisi asteroid hingga bikin materinya menguap. Kemudian, ilmuwan perlu menerapkan prinsip fisika. Materi asteroid menguap ke atas dan asteroid sendiri bergerak ke bawah. Seperti cara kerja mesin roket, bahan bakar yang terbakar akan dikeluarkan ke satu arah. Lalu, pesawat luar angkasa bergerak ke arah berlawanan. Selain laser, bisa juga dengan tenaga surya. Untuk melakukan teknik ini, ilmuwan perlu membangun stasiun luar angkasa besar yang dilengkapi dengan banyak kaca pembesar. Kamu pernah ngebakar kertas di permukaan kayu dengan kaca pembesar belum? Cara kerjanya kurang lebih sama, tapi objek yang dibakar adalah asteroid. Stasiun luar angkasa perlu memfokuskan banyak sinar matahari ke satu titik di asteroid. Materi asteroid bisa menguap karena suhu tinggi sehingga lintasannya agak bergeser menjauhi bumi. Gimana dengan foil? Betul. Ternyata tabrakan asteroid bisa dihindari dengan foil biasa. Terlebih dulu, asteroid perlu diselubungi dengan bahan reflektif yang sama. Lalu, sinar matahari yang mengenainya gak akan diserap, tapi dipantulkan. Maka, terbentuk sedikit tekanan di permukaan asteroid. Sinar matahari seolah-olah mendorong asteroid hingga lintasannya berubah. Atau, bisa juga dengan menggunakan mesin roket konvensional. Tapi cara ini terbilang masih mengawang-awang. Jadi, asteroid perlu dipasangi sejumlah mesin kuat. Tujuannya untuk menciptakan dorongan yang bisa mengubah lintasannya. Kalau mesinnya cukup kuat, ilmuwan akan bisa mengendalikan asteroid ini. Jadi, saat batuan luar angkasa yang lebih besar muncul, mereka akan menyalakan mesin dan mengarahkannya. Tabrakan ini bisa menghancurkan asteroid paling besar, dan peristiwa seperti ini
pasti akan jadi fenomena epik bertabur cahaya. Pada tanggal 20 Agustus 1977, misi luar angkasa paling ambisius meluncur dari bumi. Tujuan utama Voyager 2 adalah mempelajari tata surya luar dari dekat. Itu bisa terjadi karena deretan langka planet-planet. Voyager 2 ditugaskan mempelajari semua raksasa gas tata surya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Para astronom juga berharap probe ini bisa menemukan dan menjelajahi tepi tata surya. Karena Voyager 2 dirakit untuk perjalanan antar bintang, probe ini dilengkapi dengan antena besar kira-kira selebar 4 meter. Alat itu membuat pesawat antariksa ini bisa mengirim data yang dikumpulkannya ke bumi. Selama perjalanannya, probe antariksa ini menemukan bulan ke-14 Jupiter. Voyager 2 adalah satu-satunya pesawat antariksa yang mempelajari keempat planet raksasa dari dekat. Ia objek buatan manusia pertama yang melintasi Uranus. Di sana, probe ini menemukan 2 cincin dan 10 bulan baru. Voyager 2 juga terbang melewati Neptunus dan melihat titik gelap besarnya. Itu adalah badai besar yang berputar di belahan selatan planet ini. Badai itu seukuran bumi dan bergerak pada kecepatan 2.400 km per jam. Ini adalah angin terkuat yang pernah dicatat di semua planet tata surya. Dalam sejarah penjelajahan antariksa, hanya 5 pesawat antariksa yang berhasil meninggalkan tarikan gravitasi tata surya, yakni Pioneer 10 dan 11, Voyager 1 dan 2, dan New Horizons. Kita meluncurkan ribuan objek ke ruang angkasa. Objek-objek ini dengan mudah mengalahkan gravitasi bumi. Tapi, matahari sekitar 300.000 kali lebih besar dari bumi. Itu sebabnya tarikan gravitasinya jauh lebih sulit dilawan. Lebih hebatnya lagi, Voyager 2 adalah objek buatan manusia kedua dalam sejarah yang mencapai ruang angkasa di antara bintang setelah melewati heliosfer. Heliosfer adalah gelembung medan magnet dan partikel yang dihasilkan oleh matahari dan melindungi tata surya. 2 tahun setelah peluncurannya, Voyager 2 mulai mengirimkan foto-foto pertama Jupiter. Probe antariksa ini memberi para ilmuwan informasi yang sangat dibutuhkan tentang Io dan Europa, beberapa bulan Jupiter terbesar. Lalu misi luar angkasa ini melintasi raksasa gas itu. Jarak antara pesawat dan planet itu sekitar 644.000 km. Saat itulah probe itu melihat beberapa perubahan bentuk dan warna bintik merah raksasa. Ini adalah sistem badai permanen raksasa, seperti hurikan di bumi, tapi jauh lebih besar. 2 tahun kemudian, Voyager 2 tiba di Saturnus. Probe ini menemukan jari-jari dan belitan di beberapa cincin planet ini. Saat terbang ke belakang dan ke atas raksasa gas ini, pesawat antariksa ini melewati bidang cincin Saturnus. Pada saat itu, kecepatan Voyager sekitar 13 km per detik. Selama beberapa menit, probe itu dihantam ribuan butiran debu berukuran kecil. Ini terus menggeser arah probe, dan jet kontrolnya harus menembak beberapa kali untuk menstabilkan kendaraan. Setelah menjelajahi Uranus dan Neptunus, Voyager 2 keluar dari tata surya. Alat-alatnya diatur dalam daya rendah untuk menghemat daya. Pada bulan Agustus 2007, pesawat antariksa ini melewati termination shock. Ini adalah batasan yang menandai batas luar pengaruh matahari. Di sini, angin surya melambat. Pada musim panas 2013, Voyager 2 mencapai medium antar bintang. Kalau kita membahas soal mengirim dan menerima sinyal di ruang angkasa, ada 3 faktor yang harus kamu ingat: jarak, daya, dan waktu. Semakin jauh pesawat antariksa, semakin jauh sinyal harus merambat sebelum mencapainya. Dan semakin lama sinyal mengejar pesawat antariksa, dan saat datang, sinyal itu sangat lemah. Masalah lainnya adalah, begitu meluncur, pesawat antariksa ini tidak bisa ditingkatkan kualitasnya. Pesawat itu memakai teknologi yang terpasang di sana. Selain itu, pesawat seperti Voyager 2 diberi daya dengan bahan bakar radioaktif. Saat membusuk, bahan bakar radioaktif khusus itu melepaskan panas yang diubah menjadi listrik. Sayangnya, semakin banyak bahan yang membusuk, semakin sedikit daya pesawat untuk menerima dan mengirimkan sinyal radio.
Terlepas dari masalah ini, kita belum kehilangan sambungan dengan Voyager 1 dan 2 karena teknologi baru dan lebih kuat muncul di bumi. Sinyal yang dikirim orang-orang bisa mencapai lebih jauh dari sebelumnya. Itu sebabnya kita masih bisa berhubungan dengan Voyager 2 yang sudah memasuki medium antar bintang pada tahun 2018 dan sudah menjelajah kira-kira 19 miliar kilometer. Tapi pada Maret 2020, bagian utama alat yang memungkinkan para ilmuwan bertukar sinyal dengan pesawat ruang angkasa itu mati. Setelah komunikasi dengan pesawat itu terhenti, NASA menghabiskan sekitar 11 bulan meningkatkan jaringan Deep Space Network-nya dan menginstal perangkat keras baru. DSN adalah jaringan internasional antena radio besar yang membantu para astronom di bumi berkomunikasi dengan misi antar planet. Antena-antena ini berada di California, Madrid, dan Canberra. Antena yang digunakan untuk berhubungan dengan Voyager 2 adalah piringan selebar 70 meter di Canberra. Ini satu-satunya alat yang bisa mengirim perintah sampai ke probe itu. Antena ini yang dikenal sebagai DSS-43 mulai beroperasi pada tahun 1972, 5 tahun sebelum Voyager 2 dan Voyager 1 meluncur. Pada saat itu, lebarnya hanya 64 meter. Sejak itu, piringan ini telah mendapat banyak perbaikan dan peningkatan. Tapi, 11 bulan terakhir adalah waktu terlama antena ini mati. Pada bulan Oktober 2020, antena itu akhirnya sudah siap untuk percobaan setelah ditingkatkan dan diperbaiki. Operator misi dikirim untuk mengatur perintah pada Voyager 2, dan setelah beberapa bulan hening, pesawat antariksa itu merespons. Probe itu mengonfirmasi telah mendengar panggilan. Setelah itu, pesawat antariksa ini melaksanakan perintah. Saat piringan itu mati, operator misi sebenarnya bisa mendapat pembaruan data sains dan kesehatan dari Voyager 2. Para astronom terus mendapat data dari medium antar bintang, wilayah di luar heliosfer matahari. Tapi, mereka tak bisa mengirim perintah pada probe itu karena sudah menjelajah terlalu jauh dari bumi. Antena yang sudah diperbarui mendapat 2 pemancar radio baru, dan itu dilakukan tepat waktu. Salah satu pemancar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Voyager 2 sudah hampir 50 tahun belum diganti. Antenanya juga punya alat pendingin dan pemanas serta elektronik yang penting untuk mendukung pemancar canggih. Deep Space Network menarik karena antena radionya dipasang dengan sangat teliti. Jaraknya dibuat merata di seluruh dunia. Dengan begini, hampir semua pesawat antariksa selalu bisa berhubungan dengan setidaknya satu fasilitas, kecuali Voyager 2. Pada tahun 1989, probe ini melintasi Triton, bulan Neptunus. Hanya itu pertemuan dekat manusia dengan planet ke-8 tata surya dan bulannya. Omong-omong, Triton adalah objek terbesar yang dipercaya lahir di Sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah cincin bentuk donat di sekeliling matahari yang dipenuhi objek beku. Voyager 2 menemukan sistem cincin Neptunus dan bulan-bulan bagian dalamnya yang kecil. Probe ini juga mengumpulkan banyak informasi menakjubkan tentang Triton. Misalnya, kini jelas bahwa bulan ini dipenuhi dengan kriovolcano. Alih-alih batu cair, gunung berapi ini memuntahkan es yang terdiri dari air, amonia, dan metana. Saat pesawat antariksa New Horizons melewati Pluto lebih dari 25 tahun kemudian, pesawat ini menemukan fenomena yang sama pada planet Katai itu. Omong-omong, untuk membuat perjalanan ini, Voyager 2 harus pergi ke kutub utara raksasa gas itu. Tapi ini mengubah lintasan probe, membelokkannya ke arah selatan bergantung pada bidang planet itu. Sejak itu, Voyager 2 bergerak di lintasan itu. Sekarang, pesawat antariksa ini sudah sangat jauh sampai tak terjangkau antena radio di belahan bumi utara, Madrid, dan California. Ini membuat DSS-43 yang terletak di belahan bumi selatan adalah satu-satunya piringan cukup kuat yang menyiarkan frekuensi yang tepat untuk mengirim perintah pada Voyager 2. Voyager 1, kembaran probe yang lebih cepat ini, tidak mengubah lintasannya. Setelah melewati Saturnus, probe ini mengambil jalan berbeda. Itu sebabnya, sekarang probe ini bisa dengan mudah berkomunikasi dengan 2 fasilitas di belahan bumi utara. Peningkatan di kompleks Deep Space Communication Canberra bisa juga menguntungkan misi luar angkasa lain. Misalnya, wahana Perseverance Mars yang mendarat di planet merah itu pada tanggal 18 Februari 2021. Piringan ini juga penting untuk menjelajahi planet lain dan bulan.
Saat ini kamu lagi terbang melintasi luar angkasa sambil terus-terusan menghindar dari bintang dan lubang hitam. Dengan kecepatan super tinggi, kamu bisa melakukan perjalanan antar galaksi cuma dalam hitungan menit. Kok kedengaran kayak ngehalu ya? Semua ini bisa jadi kenyataan loh, karena NASA telah menguji teknologi yang bisa terus ngebut melebihi kecepatan cahaya. Oke, kita lihat dulu armada ruang angkasa kita saat ini. Untuk terbang ke luar angkasa, kita naik roket konvensional yang membawa banyak bahan bakar dan oksigen. Dua zat ini kemudian dicampur dan dibakar. Saat apinya keluar dari roket, gas yang dihasilkan mulai bergerak turun, sementara roketnya melesat dan terdorong ke atas. Sederhananya begitu cara kerjanya. Setelah melalui proses ini, roket bisa bergerak dengan kecepatan mendekati 8 km per detik. Dengan kecepatan yang sama, kita bisa keliling Amerika Serikat dari ujung timur sampai ke ujung baratnya cuma dalam waktu 8,5 menit. Tapi dalam skala luar angkasa, kecepatan segitu masih sangat lambat. Perjalanan ke planet lain seperti Mars perlu waktu sekitar 7 bulan. Dan perjalanan ke tepi tata surya kita menghabiskan waktu sekitar 35 tahun. Selama itulah probe antariksa Voyager yang diluncurkan pada tahun 1977 sampai ke destinasinya. Tapi kali ini kita mau melakukan perjalanan antar bintang dan antar galaksi. Nah, bintang yang paling dekat dengan kita yaitu Proxima Centauri dan jaraknya sejauh 4,2 tahun cahaya. Maka kita perlu nunggu sampai 73.000 tahun untuk sampai ke sana. Bukan main, peradaban manusia cerdas yang pernah ada pun belum sampai selama itu. Kalau kamu mau terbang ke galaksi Bima Sakti yang berdiameter 100.000 tahun cahaya, waktu tempuhnya sekitar 1,7 triliun tahun. Bandingin aja tuh sama umur alam semesta yang udah menginjak 14 miliar tahun. Laju pesawat luar angkasa kita memang masih sangat lambat. Kalaupun sampai sengebut kecepatan cahaya, kita masih perlu waktu 4,2 tahun untuk sampai di bintang terdekat. Untuk sampai di galaksi Andromeda, berarti perlu ditambah lagi sampai 2,5 juta tahun. Tapi kita nggak akan bisa bergerak secepat ini. Menurut hukum fisika, semua objek yang punya massa nggak bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Foton cahaya punya berat kecil tak terhingga, tapi kalau kamu mau melesatkan satu butir pasir pada kecepatan cahaya, energi yang dibutuhkan akan jadi tak terhingga. Dan totalnya mungkin akan melebihi jumlah semua energi yang ada di alam semesta ini. Tapi bisa aja sih para ilmuwan nemu solusi ampuh untuk mematahkan hukum fisika. Agar tercipta daya dorong, kita perlu mendorong objek. Kapal perlu mendorong air supaya bergerak, pesawat perlu udara, dan roket perlu memanfaatkan pembakaran bahan bakar. Meski begitu, M-Drive punya mekanisme lain. Magnetron kuat seperti yang ada di microwave mengirimkan gelombang ke corong ini. Resonator kemudian memantulkan gelombang ke salah satu dinding di dalamnya sehingga mengenai dinding lain. Alhasil, gaya yang bekerja di ujung corong sempit akan lebih lemah dan gaya pada ujung yang lebih lebar akan lebih kuat. Dengan menganalisis gaya kuat ini, kita bisa tahu arah gayanya menuju ujung corong yang lebar. Jadi, pendorongnya berasal dari sisi yang berlainan. Oke, kalau gitu kita perlu memperbesar modelnya. Kemudian, taruh M-Drive ini di pesawat luar angkasa. Ujung corong yang sempit menghadap ke atas dan yang lebar berada di bawah. Magnetron segera dinyalakan dan resonator menghasilkan daya dorong yang bikin roketnya lepas landas. Roket ini nggak mengeluarkan suara maupun gas berbahaya. Mekanismenya bisa mempercepat laju roket, bahkan mengalahkan roket yang membakar bertonton bahan bakar. Menurut teori, kecepatannya juga bisa sengebut kecepatan cahaya, tapi kenyataannya nggak bisa begitu. Meski penemu perangkat ini berupaya ngebuktiin potensi M-Drive, belum ada penelitian independen yang nunjukin hasil positif. NASA mendukung pembuatan mesin ini di laboratorium, tapi selama penelitian nggak terbentuk daya dorong. Alternatif lain yang bisa bikin kita melesat melebihi kecepatan cahaya, misalnya dengan gelembung Alcubierre. Ilmuwan asal Meksiko telah mencari tahu cara menerapkan teori relativitas umum tanpa mengabaikan hukum fisika. Semisal nih, ada pesawat luar angkasa yang melintasi hamparan selimut ruang dan waktu. Saat bergerak menuju seberang selimut, pesawat ini nggak menempuh jarak dari titik A ke titik B yang jauhnya sampai ribuan tahun cahaya, tapi malah menarik selimut itu ke arahnya sendiri. Saat selimutnya terlipat, titik B semakin mendekat. Karena jarak tempuh ke titik B semakin pendek, pesawat pun lebih cepat sampai. Kemudian selimut ruang dan waktu ini kembali terhampar seperti semula. Wah! Pesawat luar angkasa nggak perlu mesin kuat yang akan membakar bertonton bahan bakar dan oksigen, tapi perlu bergerak dengan mekanisme gelembung.
Nah, yang paling sulit justru bikin gelembung seperti ini karena energi yang diperlukan kurang lebih sebanyak massa Jupiter. Malahan, jumlahnya melebihi kapasitas yang ada di bumi. Meski begitu, para ilmuwan berupaya menguji teknologi ini pada probe luar angkasa kecil seukuran Voyager. Percobaan ini mungkin akan berlangsung selama puluhan atau malah ratusan tahun. Para ilmuwan masih berupaya bikin kecepatannya mencapai 20% kecepatan cahaya dengan bantuan laser dan rencananya mereka akan terbang ke Proxima Centauri sekitar 30 tahun lagi. Hal ini bisa aja terjadi sih. Kapal induk akan diluncurkan dari bumi dan di dalamnya terdapat ribuan probe luar angkasa seukuran kuku. Setelah sampai orbit, kapal ini meluncurkan probe ke luar angkasa. Tiap probe kemudian membuka layar reflektif berbahan tipis selebar tempat parkir, lalu mereka akan memancarkan sinar laser kuat menuju layar dari bumi. Laser ini bisa memacu pesawat hingga 1000 kali lipat dari kecepatan terjun bebas di atas bumi. Probe akan melesat ke tempat tujuan secara bergantian. Sinar laser ini juga nggak perlu terus-terusan mereka pantau. Kalau mesin kapal yang sedang berlayar tiba-tiba mati, kecepatannya pasti akan turun oleh gesekan air. Tapi di luar angkasa cuma ada ruang hampa. Semuanya kosong dan nggak ada gesekan. Maka kecepatan probe perlu dinaikkan sesuai kebutuhan. Saat melaju sengebut 20% kecepatan cahaya, probe ini bisa sampai di matahari cuma dalam waktu 40 menit. Tapi geraknya perlu diarahkan ke Proxima Centauri. Setelah menempuh perjalanan selama 30-an tahun, kita perlu nunggu 4 tahun lagi sebelum bisa mendapatkan sinyal dari probe. Di tata surya kita ada beberapa eksoplanet dan ilmuwan masih terus mencari tahu jejak kehidupan di dalamnya. Teknologi layar ini bisa digunakan di luar angkasa meski tanpa laser kuat. Caranya dengan memanfaatkan matahari. Kalau kita bikin layar seukuran lapangan sepak bola, lalu membentangkannya di luar angkasa, layar ini akan menangkap sinar matahari. Dan karena permukaannya reflektif, cahayanya akan terpantul dari layar. Kemudian akan terbentuk daya dorong yang bisa menggerakkan pesawat luar angkasa, tapi teknologi ini punya kelemahan. Kita cuma bisa menerapkannya di dalam tata surya. Di medium antar bintang yang dingin, layar ini nggak akan bisa menangkap cahaya matahari ataupun angin surya. Tapi masih ada kandidat lain kok, yaitu pendorong ion. Seperti roket konvensional, pesawat luar angkasa dengan pendorong ion akan terdorong oleh gas yang dibuang keluar. Tapi pada pendorong ion, gas yang keluar dipicu oleh medan listrik, bukan pembakaran bahan bakar. Jadi di dalam mesinnya diperlukan medan listrik kuat. Partikel gas yang melewati medan listrik ini akan dilesatkan, kemudian dikeluarkan. Proses ini kemudian menghasilkan daya dorong. Meskipun percepatannya lebih lemah beberapa kali lipat dari roket konvensional, mesin ion tetap bisa membuatnya lebih ngebut. NASA tengah mengupayakan pembuatan pesawat luar angkasa bertenaga ion untuk terbang ke Jupiter. Mesin ion mengonsumsi banyak energi, jadi pesawat ini akan dilengkapi reaktor nuklir dan banyak panel surya. 8 mesin besar akan melesatkannya sampai 90 km per detik. Perjalanan dari New York ke London cuma ditempuh selama semenit loh. Kalau kita naik pesawat sengebut ini, teknologi ini masih terus diuji di banyak probe luar angkasa, tapi belum bisa merealisasikan perjalanan yang melebihi kecepatan cahaya. Mungkin kita masih bisa melakukan perjalanan antar galaksi menggunakan roket konvensional, tapi harus ada jalan pintasnya alias lubang cacing. Oke lah, kita perlu balik lagi ke selimut ruang dan waktu tadi. Titik A berada di ujung sini dan titik B di seberang sana. Daripada kelamaan melintas di sepanjang selimut selama jutaan tahun, mending lipat gini aja biar titik B menghimpit titik A. Dan kita bisa langsung ke titik tujuan melalui terowongan pendek di antara kedua titik. Nah, terowongan seperti ini dinamakan lubang cacing. Sebagian ilmuwan meyakini lubang cacing berada di lubang hitam, tapi ada dua kendalanya. Lubang hitam paling dekat berjarak 1500 tahun cahaya, jadi waktu tempuhnya sudah pasti sangat lama, dan ada juga masalah gravitasi. Lubang hitam punya gaya gravitasi terkuat di antara semua objek di alam semesta. Pesawat luar angkasa akan hancur oleh gravitasi sekuat ini. Apalagi semakin ke pusat lubang hitam, gaya gravitasinya juga makin kuat, dan gaya yang mempengaruhi hidung pesawat akan jauh lebih kuat daripada yang berada di ekor. Akibatnya, pesawat akan memanjang seperti spaghetti, kemudian hancur. Ada juga teori yang ngeklaim kalau pesawat luar angkasa atau bahkan manusia bisa bertahan setelah masuk ke lubang hitam.
Tapi syaratnya, lubang hitam ini harus supermasif seperti yang terdapat di pusat galaksi. Bobot lubang hitam seperti ini bisa mencapai jutaan hingga miliaran kali lebih berat dari matahari. Selain lebih berat, ukurannya juga lebih besar. Artinya, gravitasinya nggak akan naik begitu cepat. Kalau wujudmu nggak berubah seperti spaghetti, kemungkinan kamu akan bisa melihat lubang hitam secara langsung.